ke kalian karena takut ada kendala jaringan dan sebagainya ya. Dan sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bank dan kebijakan moneter nih. Nah, aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian dulu, kita bakal belajar apa sih itu uang gitu. Nah, fungsinya apa, terus juga bank dan segala macam kontributor di Indonesia, terus kemudian ke kebijakan moneter ya. Gitu, oke ya. Kita langsung mulai aja. Cek deh, kok nggak bisa ya? Bentar ya guys. Nah, ini ya. Udah kelihatan belum? Udah ya, oke kita mulai ya. Nah, di sini ada pengertian uang. Uang itu apa sih? Nah, uang itu dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum nih. Nah, alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, sedangkan menurut ilmu ekonomi modern, uang itu adalah sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum nih diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran utang. Jadi uang itu kalau misalnya didefinisikan sebagai lebih singkatnya gitu ya, uang itu adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima oleh masyarakat luas dan dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah untuk pembelian barang dan jasa nih, serta untuk penanaman kekayaan, serta untuk pembayaran utang. Jadi gitu sih. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi uang nih. Fungsi uang itu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Di mana fungsi aslinya itu ada 3 poin nih. Yang pertama itu adalah sebagai alat tukar, dan yang kedua itu adalah sebagai satuan hitung, yang ketiga itu adalah sebagai alat penyimpan. Nah, kemudian dari fungsi asli ini kita bisa turunin lagi nih, yaitu fungsi turunan, yang dimana adalah sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua adalah sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, serta sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Gitu sih. Jadi dari fungsi asli ini kita bisa turunin nih. Contohnya adalah sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar ini kita bisa turunin sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah dan juga sebagai alat pembayaran utang. Terus kemudian sebagai satuan hitung. Satuan hitung itu bisa sebagai alat pembayaran juga nih. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membeli barang itu kan pasti kita menilai barang itu tuh berapa sih value-nya yang harus kita keluarin melalui uang gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah alat penyimpan. Penyimpanan pemindah kekayaan, dan juga fungsi turunan uang terakhir itu adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah, kemudian adalah syarat-syarat uang nih. Syarat-syarat uang yang pertama itu adalah diterima secara umum. Ya jelas dong, karena uang itu pastinya harus diterima secara umum. Kalau enggak, mungkin ya di daerah Jawa ini pakai uang dari BI langsung, terus di Sumatera pakai uang yang lain, terus di Kalimantan pakai uang yang lain. Karena itu kan nggak mungkin kan. Jadi kayak nggak sinkron nih, padahal kita di dalam satu negara kayak gitu. Nah, makanya syarat-syarat uang yang pertama itu harus diterima secara umum atau acceptability. Terus yang kedua adalah bahan yang digunakan harus tahan lama. Kenapa sih harus tahan lama? Ya dong, kalau misalnya uang itu cuma bertahan 1 tahun, 2 tahun, terus habis itu dimakan rayap atau basah terus robek, kan itu kan gak tahan lama. Nah, makanya itu cepat punah. Kalau cepat punah nanti bakal terjadi deflasi dan lain-lain kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kualitasnya cenderung sama. Jelas dong, karena kalau misalnya uang kertas ini, uang kertas ini kualitasnya tuh ada yang mudah sobek, ada yang mudah rusak dan sebagainya kan. Jadi gimana ya kalau misalnya kita gunain terus tiba-tiba uang kita nih dimasukin kantong, ada yang robek, ada yang enggak, kan ribet juga gitu kan. Makanya harus uniformity. Terus yang keempat adalah jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan.
sebenarnya ini ada banyak kasus sih dipalsukan, tapi sekarang udah menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadilah syarat-syarat uang itu dimasukkan sebagai serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity kayak gitu. Terus selanjutnya adalah mudah dibawa. Jelas ya, karena kalau zaman dulu nih itu kan pakai emas ya, emas dan lain-lain gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kalau kalian ke mall bawa 25 gram emas terus kayak nenteng-nenteng emas gitu kan nggak mungkin ya. Makanya syarat-syarat uang sekarang itu adalah mudah dibawa. Terus sekarang juga ada lagi e-money dan sebagainya kan. Jadi lebih efisien juga. Terus selanjutnya adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Iya ya, ini harus ya, karena kalau misalnya kita punya uang nih tapi susah dibagi atau kita mau beli barang nih terus ada kembaliannya terus karena sulit dibagi jadi nggak ada kembaliannya kan ribet ya. Jadi syarat-syarat uang itu harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Terus selanjutnya itu adalah memiliki nilai yang cenderung stabil. Jelas ya, tapi kadang ada juga bisa terjadi inflasi atau deflasi. Makanya nanti ada kebijakan moneter yang mengatur uang itu harus stabil atau stability of value kayak gitu. Oke ya, kita next. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 3 nih. Yang pertama itu adalah menurut bahan pembuatannya, menurut lembaga yang mengeluarkannya, serta menurut nilainya. Kita bakal bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, menurut bahan pembuatannya. Yang pertama itu adalah uang logam nih. Uang logam itu adalah uang yang terbuat dari emas atau perak. Karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya itu mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, serta tahan lama. Dan dapat ini udah termasuk syarat-syarat uang tadi ya, udah memenuhi gitu. Nah, uang logam ini memiliki 3 macam nilai nih. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa? Nilai intrinsik itu adalah nilai bahan yang membuat mata uang itu. Contohnya apa? Contohnya itulah emas gitu. Nah, emas itu yang disebut sebagai nilai intrinsik atau nilai bahannya gitu. Nah, contohnya uang kertas deh. Uang kertas itu kan bahannya kertas ya. Jadi itu nilai intrinsiknya ya kertas gitu. Nih, misalnya itu berupa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Biasanya ini terjadi di zaman-zaman dulu sih, biasanya pakai emas gitu untuk sebagai alat pembayaran. Terus yang kedua itu adalah nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Contohnya itu adalah Rp100, Rp500. Nah, nilai nominal ini adalah nilai yang terkandung dalam bahannya tersebut gitu. Jadi kalau bahan yang digunakan itu adalah nilai intrinsik, kalau nilai nominal itu adalah uh, nilai yang tercantum pada bahannya gitu. Terus selanjutnya adalah nilai tukar real. Nilai tukar real itu adalah kemampuan uang ya untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya itu uang Rp500 cuman bisa ditukarkan dengan permen doang nih. Sedangkan 10.000 itu bisa ditukarkan dengan semangkuk bakso kayak gitu. Ya. Oke, kita next ya. Nah, menurut bahan pembuatan yang kedua adalah uang kertas nih. Apa sih yang dimaksud dengan uang kertas? Yang dimaksud dengan uang kertas itu adalah uang yang terbuat dari kertas. Ya jelas dong, namanya juga uang kertas kan. Dan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas itu adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas ya pastinya, disertai dengan nominal sebagai satuan hitung transaksi jual beli. Nah, contoh itu yang di belakangnya ada 50.000, 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Nah, ini adalah uang kertas yang memang sah yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, kita next ya. Selanjutnya itu adalah menurut lembaga yang mengeluarkannya nih. Nah, menurut lembaga yang mengeluarkannya itu ada 2 biasanya. Yang pertama itu adalah uang kartal, biasanya itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang kedua itu adalah uang giral nih. Uang giral itu biasanya dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya itu apa? Uang kartal itu ini nih, uang kertas, uang logam, dan sebagainya yang memang dikeluarkan oleh bank sentral. Sedangkan uang giral itu adalah apa? Uang giral itu ini nih, berupa cek, giro, atau surat pembayaran yang lainnya. Nah, dari definisinya, uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan oleh negara nih berdasarkan undang-undang ya, dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas gitu. Jadi jelas ya, uang kartal itu adalah uang ini dan uang kertas itu adalah uang yang ini gitu. Nah, uang giral itu atau simpanan di bank nih gitu. Ini tuh apa sih? Itu adalah dana yang disimpan pada koran di bank-bank dengan perantara.
cek, billet, giro, atau perintah membayar. Nah, uang giral dikeluarkan oleh bank umum nih, dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jadi biasanya uang giral ini digunakan untuk nominal yang cenderung besar. Contohnya adalah kegiatan ekspor impor dan lain-lainnya gitu sih. Jadi untuk kepentingan bisnis biasanya pakai uang giral gitu. Tapi kalau uang kartal biasanya ini adalah uang yang biasa digunakan untuk sehari-hari gitu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis uang menurut nilainya nih. Menurut nilainya itu dibagi dua juga, ada uang penuh dan juga uang tanda. Uang penuh ini disebut juga sebagai full bodied money. Nah, dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nih, sama nilainya dengan bahan yang digunakan gitu. Dan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsiknya yang terkandung dalam uang tersebut gitu ya. Nah, jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Contohnya, misal zaman dulu ya, untuk beli baju itu harus gunain 2 gram emas. Nah, ya udah berarti itu adalah yang disebut sebagai uang penuh atau full bodied money. Terus selanjutnya itu adalah uang tanda nih. Uang tanda ini itu apa sih? Uang tanda itu adalah nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakannya ya. Jadi atau dengan kata lain nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik. Contohnya itu adalah uang kertas. Uang kertas contohnya itu adalah uang Rp1.000 nih. Pasti kan 1.000 ini lebih besar kan nilainya daripada uang kertasnya itu. Gitu. Jadi itu ya ada 3 jenis-jenis uang menurut nilainya, menurut yang mengeluarkannya, dan satu lagi menurut bahan pembuatannya gitu ya. Oke, kita next lanjut ke bank ya. Bank itu apa sih? Nah, bank itu adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Nah, kata bank ini berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang gitu. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank itu adalah badan usaha nih yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk utuhannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank itu intinya itu adalah sebuah badan usaha atau bisnis gitu ya yang menghimpun dari yang menghimpun dana dari masyarakat terus menyalurkannya lagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana gitu. Ya itu sih. Terus oke kita next ya. Nah, fungsi perbankan nih. Fungsi perbankan itu dibagi jadi 4. Ada financial intermediary, ada agent of trust, ada agent of development, terus kemudian ada adalah agent of service. Nah, kita bahas satu. Financial intermediary ini adalah perantara keuangan. Jadi, fungsi perbankan di sini adalah perantara antara nasabah dan pihak-pihak ya gitu. Pokoknya membutuhkan dana oleh. Terus maksudnya gimana tuh perantara keuangan? Maksudnya gini, ketika nasabah itu mempunyai kelebihan uang gitu ya, kelebihan dana, pasti kan si nasabah ini menyalurkan dananya ke bank dong untuk ditabung, untuk dijadikan deposito dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya uang yang terhimpun dalam bank ini disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan dana, contohnya itu perusahaan ataupun korporat-korporat. Nah, dari korporat itu timbal baliknya itu berupa bunga gitu. Nah, nanti bunga itu berkorelasi negatif terhadap investasi yang nanti bakal kita bahas gitu sih. Jadi financial intermediary di sini adalah fungsi perbankan sebagai penyalur dana dari nasabah kepada pihak yang membutuhkan dana gitu intinya ya. Terus kemudian adalah agent of trust. Namanya juga trust atau kejujuran gitu. Kepercayaan, sorry. Nah, jadi fungsi perbankan di sini adalah bank itu sebagai pemberi kepercayaan gitu, baik pada nasabah maupun dari bank itu sendiri. Contohnya itu gimana? Contohnya itu adalah ketika nasabah mempunyai uang di dalam bank, nasabah itu nggak perlu khawatir lagi terhadap bank itu bangkrut ataupun dananya itu dipakai untuk hal-hal lain gitu. Makanya disebut sebagai agent of trust. Begitu pula dengan bank itu sendiri. Contohnya ketika nasabah ingin mengambil kredit nih berupa KPR atau segala macamnya. Nah, bank itu harus menilai nih apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak kayak gitu. Terus selanjutnya adalah agent of development. Namanya juga adalah development ya, atau membangun. Di sini dia membangun apa sih? Fungsi perbankan di sini adalah membangun ekonomi, membangun negara, terus membangun keuangan juga. Lewat apa? Lewat investasi, lewat obligasi dan sebagainya.
kayak gitu. Terus kemudian adalah agent of service atau pelayanan nih. Pelayanan apa sih? Pelayanan keuangan jelas dong, kayak pembayaran dan sebagainya. Jadi fungsi perbankan itu ada 4, ada perantara keuangan, ada pemberi kepercayaan, terus sebagai agent pembangunan, terus juga pemberi pelayanan. Kayak gitu ya, harus diingat nih. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis bank nih. Nah, jenis-jenis bank juga dibagi jadi 3. Ada yang berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan operasional nih. Kita bakal bahas satu-satu dimulai dari fungsinya dulu ya. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya nih. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu adalah bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat. Nah, kita bahas satu-satu dari bank sentral dulu ya. Bank sentral itu apa sih? Bank sentral itu adalah lembaga keuangan yang berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara sehingga stabilitas keuangan mampu terjaga. Jadi, bank sentral ini memiliki tugas utama sebagai pengelola kebijakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan keuangan dalam suatu negara gitu. Nah, yang kedua adalah bank umum nih. Bank umum ini adalah bank yang beraktivitas dalam masyarakat. Apa sih itu bank konvensional dan bank syariah ya? Terus selanjutnya itu adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR ini adalah jenis bank yang melaksanakan aktivitas perbankan di luar jasa lalu lintas pembayaran. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Bank Perkreditan Rakyat ini cuma memiliki tugas untuk menyalurkan dana yang terhimpun dalam masyarakat sebagai bentuk kredit. Itu jatuhnya jadinya sebagai sebenarnya bank umum itu kan dia bisa melakukan pembayaran ya, mau pembayaran listrik, pembayaran pendidikan dan sebagainya kan. Jadi kalau di bank perkreditan rakyat ini tuh cuman melayani kredit doang gitu. Jadi berbeda dengan bank umum. Meskipun bank umum sekarang udah menyalurkan kredit juga ya, tapi bank perkreditan rakyat ini memiliki tugas khusus yang memang diatur oleh pemerintah untuk mengatur kredit dengan bunga yang berbeda dengan bank umum gitu sih. Terus next ya. Selanjutnya itu adalah jenis bank berdasarkan kepemilikannya nih. Berdasarkan kepemilikannya, bank itu terbagi menjadi bank pemerintahan, bank swasta, bank asing, dan juga bank campuran. Nah, dimulai dari bank pemerintahan dulu kali ya. Bank pemerintahan itu adalah bank yang dimiliki dan dikelola oleh negara, baik pusat ataupun daerah nih. Nah, contoh itu adalah Bank Indonesia ataupun Bank Sentral itu sendiri maupun bank BUMN lainnya. Dan juga bank-bank daerah, contoh itu adalah Bank DKI, Bank Jabar, dan lain-lainnya. Nah, Bank BUMN di sini maksudnya adalah Bank BRI, Bank BNI, BSI, dan sebagainya gitu ya. Kalian tahu juga lah ya mungkin. Terus selanjutnya itu adalah bank asing nih. Bank asing itu adalah bank yang kepemilikannya oleh pihak asing yang membuka cabang di Indonesia. Contoh itu adalah Bank Niaga, Bank HSBC, dan lain-lain. Terus ketiga itu adalah bank swasta nih. Bank swasta ini mungkin yang paling sering mungkin ya yang kita dengar. Contohnya itu adalah Bank Asia. Nah, bank swasta ini tuh bank swasta ini adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta nih, baik perorangan maupun kelompok. Contohnya itulah Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Muamalat, ataupun Bank Danamon. Biasanya bank swasta ini lebih banyak daripada BUMN lainnya sih, karena bank swasta sendiri yang mendominasi di Indonesia. Terus selanjutnya itu adalah bank campuran. Bank campuran ini adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya itu gabungan antara swasta, asing, ataupun pemerintah. Nah, maksudnya kepemilikan saham yang gabungan itu apa? Maksudnya itu bank itu tuh kepemilikan saham itu emang berbeda-beda gitu. Mungkin dari pihak swasta ada, pihak asing ada, dari pihak pemerintah juga ada gitu. Jadi semua sektor itu punya saham ya terhadap bank-bank campuran ini. Contohnya itu adalah Bank Ans Indonesia, Bank CTBC, dan lain-lain gitu. Jadi bank berdasarkan kepemilikannya dibagi jadi 4. Ada bank pemerintahan yang mostly itu adalah BUMN. Terus kemudian adalah bank asing yang biasanya ini lumayan asing juga ya di Indonesia. SBC doang gitu. Terus yang ketiga itu adalah bank swasta yang mendominasi di Indonesia. Contohnya itu adalah Bank BCA, terus Bank Muamalat, sama Bank Danamon, dan bank campuran terakhir gitu ya. Terus selanjutnya ada jenis bank berdasarkan operasional. Nah, berdasarkan operasional itu yang tadi yang teruskan yang tadi ya, ada bank konvensional dan bank syariah.
Nah, bank konvensional itu apa sih? Bank konvensional itu adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara umum dengan tetap memperhatikan kebijakan bank sentral dan aturan gitu. Nah, bank konvensional ini adalah bank-bank yang memang uh, lumrah gitu. Biasanya contohnya itu adalah Bank BCA, Bank BUMN juga termasuk bank konvensional karena mendapatkan bunga dari hasil kredit dan jenis pelayanan keuangan lainnya dan disalurkan lagi kepada pihak-pihak yang memang harus mendapatkan untung gitu. Terus kemudian adalah bank syariah nih. Bank syariah itu adalah jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip dan syariat dalam Islam. Jelas dong, karena namanya juga adalah bank syariah. Nah, bank syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga. Nah, bank syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan juga menghindari riba. Gitu. Sebenarnya bank konvensional bank syariah ini sama kok, cuman dari akadnya aja yang beda. Kalau bank konvensional, akadnya itu kan memang naruh uang, terus dapat bunga, ya udah gitu kan. Tapi berbeda dengan bank syariah, yang memang akadnya itu adalah untuk bagi hasil gitu, bukan untuk mendapatkan bunga. Contohnya gimana sih? Contohnya itu misal ya, ada perusahaan nih ke bank syariah, contohnya itu Bank Syariah Indonesia deh. Ada perusahaan yang kedatangan Bank Syariah Indonesia meminta dana untuk bisnisnya gitu. Nah, proses AKT itu adalah berupa bagi hasil. Contohnya adalah ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan dari bank syariah, berarti kan bank syariah tuh nggak mau apa ya, nggak mau rugi dong. Nanti kan dia nggak bisa melanjutkan usahanya. Makanya dimintalah bagi hasil gitu. Nah, berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga tadi gitu. Terus next ya. Nah, kita langsung masuk nih ke kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar atau JBU secara berlebihan atau sangat kurang. Berlebihan ini bermaksud untuk inflasi atau sangat kurang ini adalah deflasi gitu ya. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur persediaan uang di dalam masyarakat tergantung situasinya maupun mau itu inflasi ataupun deflasi gitu. Oke, aku next ya. Yang selanjutnya itu adalah tujuan kebijakan moneter nih. Ada 6. Yang pertama itu adalah menjamin stabilitas ekonomi. Ya jelas dong, karena adanya kebijakan moneter itu adalah mengendalikan inflasi dengan nantinya mengendalikan inflasi dengan beberapa kebijakan moneter itu sendiri. Contohnya itu adalah ekspansif maupun kontraktif gitu ya. Nanti kita bakal bahas juga. Yang ketiga itu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan nih. Nanti juga kita bakal bahas sih pas sampai ke jenis-jenis kebijakan moneter. Terus selanjutnya itu adalah melindungi stabilitas harga barang di pasar. Iya jelas karena ada kebijakan moneter maka dari pengaturan jumlah uang beredar di dalam masyarakat nanti itu akan melindungi stabilitas harga di dalam pasar itu sendiri. Terus selanjutnya itu adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, ini berlaku untuk ekspor impor sih sebenarnya. Contohnya, misal bank sentral itu pengen rupiah itu menguat. Ya, nanti itu ada instrumen sendiri gitu yang diatur oleh bank sentral. Terus efek dari rupiah menguat apa? Rupiah menguat maka impornya itu lebih mudah gitu. Nah, kebalikannya ketika rupiah itu melemah, ekspornya malah menguat kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Kita next ya. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu adalah ekspansif dan juga kontraktif. Nah, kita bakal bahas satu dari ekspansif kemudian ke kontraktif ya. Nah, dimulai dari kebijakan moneter ekspansif nih. Kebijakan moneter ekspansif itu apa sih? Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Jelas ya, karena kebijakan moneter itu sendiri adalah mengatur jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan menurunkan suku bunga, bank sentral membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan persyaratan cadangan kas untuk bank umum. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika uang longgar nih, atau dia tuh pengen menghentikan inflasi gitu ya. Uh,
dengan cara menurunkan suku bunga. Kenapa suku bunga? Karena ketika suku bunga turun, orang-orang cenderung akan menarik uang ya gitu, nggak mau nabung. Kenapa? Karena suku bunganya kecil gitu. Berbeda dengan suku bunga tinggi, maka rata-rata masyarakat itu menaruh uangnya di tabungan karena mendapatkan bunga yang lebih besar gitu. Nah, kemudian bank sentral juga membeli surat berharga pemerintah. Ketika bank sentral ini membeli surat berharga pemerintah, maka bank sentral ini mengeluarkan uang dong, yang berarti masuk ke kas pemerintahan sebagai anggaran gitu. Nantinya pemerintah ini menyalurkan anggaran tersebut kepada masyarakat. Yang nantinya jumlah uang beredar di masyarakat itu bakal meningkat. Terus selanjutnya itu adalah menurunkan persyaratan cadangan kas untuk bank umum. Nah, kenapa sih diturunin? Ya berfungsi sebagai untuk menambah JUB di dalam perekonomian pasar gitu. Karena diturunin cadangan kas ini contohnya itu adalah contoh ya, di bank umum itu cadangan kasnya 1M. Nah, kata bank sentral turunin dong jadi setengah M aja. Nah, pasti setengah M itu itu biasanya orang-orang cenderung ingin meminjam dari bank karena ya bunganya kecil gitu kan. Nah, ini ada korelasinya nih dengan menurunkan persyaratan cadangan kas untuk bank umum gitu. Nah, dampak dari kebijakan ekspansif ini apa? Dampaknya itu adalah menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Kenapa sih menurunkan tingkat pengangguran? Ya iya dong, jelas karena ketika kebijakan ekspansif atau lagi menurunkan inflasi gitu ya, otomatis kegiatan produksi itu kan meningkat. Kalau misalnya kegiatan produksi meningkat, maka memerlukan faktor produksi yang berupa SDM atau sumber daya manusianya, yaitu manusia itu sendiri. Nah, makanya nanti tingkat pengangguran itu bakal turun. Dan juga kenapa sih merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen? Ya karena JUB dalam masyarakat itu banyak gitu. Makanya rata-rata masyarakat itu ingin belanja atau mengkonsumsi suatu barang kayak gitu. Terus kita langsung ke kontraktif ya. Nah, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan bank sentral dalam mengurangi jumlah uang beredar nih. Kalau tadi ekspansi menambah jumlah uang beredar, kalau kontraktif itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Nah, yang tadi ya, terus disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy gitu. Nah, ingat dari kata-katanya itu kan kontra ya. Kontra itu pasti kan gimana ya? Ada pro dan kontra gitu ya. Nah, kontra ini pasti cenderung gimana ya? Negatifnya gitu. Nah, makanya negatif, maka ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Kayak gitu ya, harus diingat tuh. Terus tujuan utama dari kebijakan moneter kontraktif itu apa sih? Tujuannya itu adalah menurunkan tingkat inflasi nih dengan cara mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Nah, ini kebalikan dari si ekspansif tadi. Kalau ekspansif itu menurunkan suku bunga, terus membeli obligasi pemerintah, terus menurunkan persyaratan cadangan untuk bank, ini kebalikannya kontraktif. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya contoh ya, meningkatkan suku bunga. Nah, kalau meningkatkan suku bunga, masyarakat cenderung mau nabung. Kenapa mau nabung? Yang tadi aku bilang, bahwa dia tuh nanti dapat bunga yang lebih besar gitu daripada nggak nabung kan. Terus makanya ketika orang-orang pada nabung, JUB dalam masyarakat itu berkurang. Makanya menurunkan tingkat inflasi ini gitu. Terus menjual obligasi pemerintah. Jelas dong, menjual obligasi pemerintah bakal menurunkan tingkat inflasi. Karena bank sentral itu mendapatkan uang gitu ya. Nah, makanya JUB dalam masyarakat itu bakal turun. Terus kemudian menaikkan persyaratan cadangan untuk bank yang tadinya setengah miliar itu kata bank sentral ditaikin jadi 1M gitu dengan cara yang tadi suku bunga itu ditaikin juga, maka rakyat itu banyak yang nabung. Jadi itu ya perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan kontraktif. Terus selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter nih. Ada 4 sebenarnya. Ada instrumen kebijakan moneter itu ada 4, ada 5 sorry. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka, yang kedua itu adalah suku bunga diskonto, yang ketiga itu adalah simpanan atau giro wajib minimum, yang keempat itu adalah kredit selektif, yang kelima itu kebijakan moneter lainnya yang bakal kita bahas. Nah,
Yang pertama dulu nih, instrumen yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka. Atau operasi pasar terbuka itu maksudnya gimana sih? Gitu. Apa pasar yang dibuka kah atau apa? Enggak ya. Operasi pasar terbuka ini adalah jual beli surat berharga Bank Indonesia, gitu ya. Nih. Atau biasa disebut sebagai SBI, gitu ya. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya BI ya, kalau misalnya lagi kebijakan moneter kontraktif nih ya, itu BI akan menjual SBI nih atau surat berharga Bank Indonesia jika ingin mengurangi JUB. Kalau misalnya JUB itu berkurang, maka artinya bank sentral itu mau mengatasi inflasi, gitu ya. Nah, kemudian adalah kebijakan moneter ekspansif, gitu ya, di mana nantinya di operasi pasar terbuka ini BI akan membeli surat berharganya lagi nih karena pengen menambah JUB. Kenapa sih kok JUB itu bertambah gitu? Karena BI ini kan mengeluarkan uang untuk membeli surat berharga tersebut gitu. Nah, biasanya kalau misalnya BI udah membeli surat berharga ini, berarti BI itu pengen menaikkan deflasi gitu ya. Kalau yang kontraktif ini untuk mengatasi inflasi, kalau ekspansif ini untuk mengatasi deflasi. Deflasi itu kebalikan dari inflasi ya. Terus selanjutnya itu adalah suku bunga diskonto nih. Suku bunga diskonto ini adalah suku bunga yang diatur oleh bank sentral. Suku bunga umum ya, suku bunga bank umum yang diatur oleh bank sentral. Yang itu biasa disebut sebagai diskonto. Nah, diskonto ini karena takut ada salah kaprah atau sebagainya, makanya aku tulis sebagai suku bunga diskonto. Nah, suku bunga diskonto ini naik ketika inflasi, turun ketika deflasi. Nah, maksudnya gimana tuh? Naik ketika ingin mengurangi JUB nih. Nah, suku bunga itu bakal naik ketika ingin mengurangi JUB karena yang tadi rakyat itu, masyarakat itu pengen nabung gitu. Nah, biasanya ini untuk mengatasi inflasi. Nah, makanya ini disebut sebagai kebijakan moneter kontraktif gitu ya. Terus suku bunga diskonto ini bakal turun ketika bank sentral itu ingin menambah JUB atau jumlah uang beredar atau biasa disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Biasanya ketika suku bunga diskonto turun, itu pengen ngatasin deflasi ini atau resesi ekonomi lah ya, gitu. Terus instrumen kebijakan moneter yang ketiga itu adalah simpanan atau giro terhadap bank umum. Jadi misal yang tadi aku bilang, bank sentral itu pengen ngatasin apa dulu nih, pengen ngatasin inflasi. Ya maka ketika pengen inflasi, berarti giro simpanan atau giro wajib minimumnya itu harus ditingkatkan supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu turun gitu. Nah, begitu pula dengan kebalikannya, ketika resesi ekonomi, simpanan atau giro wajib minimum itu harus diturunkan, sorry, lebih kecil jadinya. Jadi jumlah uang beredar di dalam masyarakat itu banyak gitu, ya. Terus keempat itu adalah kredit selektif nih. Ini berhubungan sih dengan semuanya. Maksudnya adalah kredit selektif ini adalah ada longgar dan ada kredit selektif ketat. Nah, longgar ini ketika pengen mengatasi inflasi gitu. Karena inflasi kan harga-harga juga pada mahal gitu ya. Nah, makanya orang-orang tuh boleh dikredit gitu. Boleh ngambil kredit baik-banyak ya. Nggak dipersulit lah oleh bank umum gitu. Nah, kebalikannya dengan ketika lagi resesi gitu ya. Makanya nanti kredit selektifnya itu bakal ketat gitu ya. Terus yang kelima itu adalah kebijakan moneter lainnya. Ada devaluasi dan juga ada revaluasi. Devaluasi dan revaluasi ini berkaitan dengan ekspor dan impor atau pembayaran internasional. Maksudnya gimana? Maksudnya itu yang tadi aku bilang, devaluasi itu menurunkan nilai rupiah terhadap valuta asing gitu. Contohnya itu adalah ketika kita pengen meningkatkan apa dulu nih, ketika bank sentral ingin meningkatkan ekspor, maka nilai rupiah di dalam Indonesia harus dikurangin gitu. Kenapa? Karena supaya untuk meningkatkan minat beli di pasar luar gitu. Karena perusahaan luar itu cenderung pengen dapetin barang yang murah dong. Makanya ketika rupiah itu melemah, biasanya ekspor itu meningkat gitu. Kebalikan dengan revaluasi yang meningkatkan nilai mata uang rupiah terhadap valuta asing, yang dimana berarti bank sentral itu ingin meningkatkan impor ya gitu. Karena ketika rupiah itu menguat gitu ya terhadap dolar, maka nantinya itu
perusahaan-perusahaan yang di dalam Indonesia untuk kegiatan impor itu lebih mudah karena jatuhnya barang luar itu lebih murah gitu. Terus selanjutnya kebijakan moneter lainnya itu adalah Gunting Syarifudin nih. Nah, Gunting Syarifudin ini biasanya keluar nih dalam soal-soal TBK karena Gunting Syarifudin ini berkaitan dengan sejarah juga. Nah, di sini aku taruh ya, ada uang yang dibelah dua. Nah, ini benar-benar yang namanya Gunting Syarifudin. Karena benar-benar dibagi dua gitu. Nah, dibagi dua itu untuk apa? Biasanya ini karena zaman dulu ya, pada zaman dulu sejarahnya, yang uang kiri ini tuh ditukarkan untuk rupiah gitu, atau uang yang memang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia pada saat itu. Kan untuk obligasi pemerintah atau surat berharga pemerintah yang nantinya uang itu cair pada 30 tahun kemudian gitu. Nah, for your information, kebijakan Gunting Syarifudin ini memiliki tujuan nih. Yang pertama itu adalah penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang yang baru. Nah, penggantian mata uang ini yang bermacam-macam dengan mata uang baru karena pada saat itu ada jenis mata uang itu banyak, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah uang Republik Indonesia atau ORI, uang dari The Java Share Bank, dan juga uang dari Nika ya, atau Belanda Inggris gitu pada saat itu. Nah, makanya kebijakan Gunting Syarifudin ini disebut juga sebagai kebijakan yang berani gitu. Karena apa? Karena cuman Bapak Syarifudin doang ya yang berani untuk merobek uang ini dibagi dua gitu. Jadi yang kiri itu ditukarkan ke uang mata uang baru, yang kanan itu ditukarkan untuk surat berharga pemerintah. Terus yang kedua, tujuan dari Gunting Syarifudin adalah mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan menurunkan harga barang. Iya, karena pada tahun 1950 itu juga terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mengakibatkan harga barang itu sangat melonjak gitu. Jadilah kebijakan Gunting Syarifudin ini menghasilkan beberapa tujuan gitu. Nah, yang terakhir tujuan dari Gunting Syarifudin ini adalah mengisi kas pemerintah. Karena kas pemerintah zaman dulu itu nggak sebanding sekarang gitu. Dulu pajak juga belum sebagus sekarang dan sebagainya gitu-gitu deh. Oke, terus mungkin kita lanjut ke latihan soal ya, karena materi kita udah selesai. Nah, latihan soal mungkin kalian boleh jawab via chat ataupun langsung on mic ya, atau unmute aja. Nah, latihan soal yang pertama, jika uang memiliki nilai intrinsik lebih rendah dari nilai nominal uangnya disebut apa? Yang A ada full bodied money, yang B ada uang kartal, ada uang tanda, ada uang logam. Jawabannya yang mana? Yuk jawab yuk. Oke, benar ya. Jawaban itu adalah yang C. Bentar. Nah, kenapa sih yang C? Karena kalau misalnya kita teliti dari soalnya, ini kan jenis uang yang memiliki nilai. Berarti kan ini adalah jenis-jenis uang berdasarkan nilainya. Nah, jenis-jenis uang berdasarkan nilainya itu ada dua. Ada full body money atau uang penuh, dan juga adalah uang tanda. Nah, uang penuh ini kan berarti nilai intrinsik itu yang tadi ya, sama dengan nilai nominal kan. Sedangkan yang soal itu adalah nilai intrinsik lebih rendah nih dari nilai nominal uangnya. Makanya jawaban itu adalah uang tanda. Kalau uang kartal ini adalah uang berdasarkan ini ya, lembaga yang mengeluarkannya. Kalau uang logam berdasarkan bahan pembuatannya. Gitu, oke ya. Kamu pernah menggunakan uang untuk membeli makanan di kantin nih. Pada peristiwa tersebut, uang berfungsi sebagai apa sih? Nah, iya benar ya. Jawaban itu adalah yang C. Gitu. Nah, dari soalnya aja, kita tahu kan bahwa soal itu meminta uang berfungsi sebagai apa. Kalau satuan hitung memang sih ada fungsi satuan hitung dalam uang. Tapi kalau misalnya untuk membeli makanan di kantin, emang satuan hitung ya? Kan enggak gitu. Kalau misalnya pembayaran, ini adalah fungsi turunan. Sedangkan fungsi asal itu adalah alat tukar. Gitu. Jadi jawaban itu adalah yang C ya. Terus selanjutnya ya, nomor 3.
Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan nilai uang dengan menetapkan tingkat bunga pinjaman melalui kebijakan apa nih? Iya, jawabannya itu adalah yang C lagi ya, yaitu kebijakan diskonto yang tadi. Kalau misalnya cash ratio, ini adalah rasio cash yang dipunya oleh bank sentral terhadap penghasilan lainnya gitu. Nah, kalau pasar terbuka yang tadi kan ada surat berharga Bank Indonesia ya, makanya ini tuh salah gitu. Nah, kalau diskonto yang tadi benar, yaitu tingkat suku bunga yang diminta oleh soal gitu. Jadi jawaban kalian benar. Terus selanjutnya nih, sebagai pemegang otoritas moneter, tujuan bank sentral itu apa sih? Iya ya, benar ya. Jawaban itu adalah yang C lagi nih. Misalnya kebijakan moneter itu adalah bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga pada pasar gitu. Makanya tujuan bank sentral ini itu adalah mengendalikan stabilitas moneter. Sebenarnya menjalankan kebijakan kredit ini juga benar karena ada kredit selektif. Terus kemudian menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kan ada ya kebijakan diskonto dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini benar saat yang A, B, dan D, tapi yang paling utama tujuan dari bank sentral itu adalah mengendalikan stabilitas moneter. Gitu, benar. Selanjutnya, nomor 5, untuk mengatasi deflasi dapat dilakukan melalui kebijakan moneter, yaitu dengan politik diskonto nih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara apa sih? Nah, pada jawab B antara B sama D ya, kayak kita bahas satu. Nah, untuk mengatasi deflasi nih, deflasi itu apa sih? Deflasi itu kan lawan kata dari inflasi ya, yang artinya deflasi ini lagi resesi ekonomi nih gitu. Nah, dapat dilakukan melalui kebijakan moneter dengan politik diskonto. Kita tahu diskonto itu adalah kebijakan suku bunga. Nah, kita tahu nih dari opsi surat-surat berharga ya salah dong, coret aja. Menurunkan cadangan kas minimum, ya udah coret aja karena bukan suku bunga. Nah, suku bunga itu ada dua nih, antara C sama D. Kalau kita analisis, menaikkan tingkat suku bunga bank umum nih. Kalau misalnya menaikkan tingkat suku bunga, ini berlaku untuk mengatasi inflasi. Jadi salah. Yang benar itu adalah yang D. Kenapa sih yang D menurunkan tingkat suku bunga? Karena pada saat suku bunga itu turun, maka orang-orang itu bakal nggak mau nabung gitu. Artinya nanti JUB dalam masyarakat itu lebih banyak yang nanti membangun aktivitas bisnis dan nantinya mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan gairah untuk masyarakat membeli suatu barang. Kayak gitu. Jadi jawaban ini yang D ya. Nah, pertemuan kita kali ini udah selesai. Mungkin kita bisa tanya jawab atau mau tanya-tanya seputar UTBK atau SBMPTN sebagainya, boleh banget kok. Bisa via chat atau mau on mic, boleh banget. Atau mau ada yang sharing atau apapun, boleh banget sih. Iya, sama-sama Taza.
Kalau misalnya BPR dari namanya kan Bank Perkreditan Rakyat ya. Nah, Bank Perkreditan Rakyat itu artinya dia itu cuman melakukan kegiatan kredit doang gitu. Nah, di luar lalu lintas perbankan itu pada bank umum ya itu adalah melakukan pembayaran kan melalui fasilitas keuangan lainnya. Nah, makanya BPR itu berfungsi sebagai penyalur kredit aja yang memang udah diatur oleh pemerintah. Kayak gitu sih, Yasmin. Iya, sama-sama SBM 22. Oh ya, kalian pada mau masuk PTN mana nih sama jurusan apa? Boleh banget sharing dong. Oke, mungkin udah jam setengah 9 juga ya. Kayak kelas kita aku akhiri aja. Terima kasih semuanya yang udah join kelas aku kali ini. Malam-malam minggu ya kan, kalian masih sempat-sempatnya untuk belajar. Semangat terus pokoknya untuk belajar buat UTBK-nya. Semoga dapat PTN impian dan juga jurusan yang kalian mau ya. Terima kasih semuanya. Dadah.